Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman bersama dengan Ustadz As'ad Daro ini membahas soal bagaimana bahagia dengan puasa, juga terapi sehat begitu. Ustadz tadi sudah banyak sekali menyampaikan bahwasanya manfaat spiritual dari berpuasa ini begitu luar biasa. Tidak hanya sekedar bagaimana kita melakukan ibadah puasa, tetapi juga dampak yang begitu besar untuk kita dan juga orang lain pastinya. Tadi Ustadz juga menyinggung soal bagaimana keistimewaan Ramadan yang dikaitkan dengan turunnya Al-Quran juga. Dan tentunya dua hal ini memiliki kesucian yang saling berkaitan. Bagaimana sejauh ini kita harus memahami keterkaitan antara keduanya, Ustadz? Ya, jadi ketika kita berbicara bulan Ramadan, maka tidak bisa dipisahkan. Bulan Ramadan itu dijadikan bulan yang suci karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Sehingga apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan memiliki tujuan yang komprehensif ya, yaitu tujuan endingnya adalah bagaimana kemudian Ramadan itu mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang Qur'ani. Di dalam bulan suci ini kita banyak membaca Al-Quran. Dan perlu kita sadari, nanti di hari kiamat di hadapan Allah, semua hamba-hamba Allah yang beriman itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Yaitu tentang Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan penuh perjuangan, dengan penuh tumpah darah ya, pengorbanan jiwa dan nyawa para sahabat yang mulia. Di Al-Quran dikatakan dalam surah Az-Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu peringatan bagimu, yaitu Nabi Muhammad, dan bagi kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, maka Allah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita bulan suci Ramadan sebagai pengingat sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, dan akhirnya mengamalkannya. Kira-kira itu hubungan yang sangat erat antara puasa dengan Al-Quran. Mencetak pribadi yang Qur'ani, begitu ya, menarik. Mencetak pribadi yang Qur'ani. Walaupun mungkin banyak dari kita Ustadz masih beranggapan bahwasanya mempelajari Al-Quran sekedar membacanya saja tanpa memahami bagaimana ajaran yang harus kita amalkan dari Al-Quran itu sendiri. Sejauh ini bagaimana untuk kita bisa mempelajarinya lebih jauh? Apakah itu juga akan mempengaruhi bagaimana akhlak seseorang? Tidak hanya sekedar membaca, pandai untuk bisa melafalkannya dengan merdu, tetapi juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah yang dikatakan dalam konteks belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran itu adalah proses yang tidak pernah selesai. Sehingga ada istilah qara'a yaqra'u, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian nanti ada meningkat tala yatlu, yaitu membaca yang di dalamnya ada unsur mempelajari makna dan juga mengkaji kedalaman makna daripada Al-Quran. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan kemuliaan mahkota di surga nanti kepada orang-orang yang tidak hanya sekedar hafal dan membaca, tetapi mereka adalah orang-orang yang membaca, mengkaji, dan mengamalkannya semampu yang dia bisa lakukan. Sehingga Al-Quran itu membahasakan begini, alladzina yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, maksudnya membaca, mengkaji, dan mengamalkan, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Ulaika yu'minuna bih amma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi kalau mereka mengingkarinya. Sehingga ini perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, bahwasanya tadi itu kita semua suka tidak suka ya, mau tidak mau, pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka semua kita sama,
baik orang yang sudah alim di bidang Al-Quran maupun yang belum. Yang belum, mari belajar bersama-sama. Ketika ada bagian daripada baca Al-Quran yang tidak kita fahami, maka petunjuk Al-Quran dalam surah An-Nahl adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada yang memahami makna Al-Quran jika kalian tidak mengetahui. Itu petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Kira-kira Baik, begitu. itu tadi tentang Al-Quran. Dan terkait dengan ibadah puasa, Ustadz, ibadah puasa ini tidak hanya bisa dijalankan di bulan Ramadan, tetapi juga bisa di waktu-waktu yang lain. Namun ada keistimewaan sendiri yang bisa didapat ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, dan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dari umat terdahulu, dari Nabi Muhammad sampai kita saat ini. Bagaimana sebenarnya keistimewaan dari puasa Ramadan dibandingkan puasa yang lain? Ya, puasa Ramadan ini keistimewaan begitu besar yang ada dalamnya, yang itu tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Ya, misalnya ada beberapa puasa sunnah ya, sunnah yang 6 hari Syawal ya, itu akan menghapus dosa setahun atau 2 tahun sebelum dan sesudahnya ya, dalam hadis Nabi begitu. Namun puasa Ramadan ini lebih dahsyat lagi, tidak hanya menghapuskan dosa, bahkan membebaskan dari api neraka seperti tadi itu. Membebaskan dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya melampaui usianya. Kemudian pahala tak terbatas tadi sudah disebutkan. Kemudian syafaat yaitu Al-Qur'an dan puasa. Dan lebih-lebih lagi adalah puasa itu kemudian akan menjadi pintu kita untuk diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan kalau kita mempelajari kehidupan para ulama terdahulu. Para ulama itu setahun usianya, setiap tahunnya, itu berpikirnya atau konsentrasinya pada Ramadan. Sehingga disebutkan dalam beberapa pendapat ya, seorang tabi'in mengatakan, kanu yad'una sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Para ulama itu dalam hidupnya 6 bulan sebelum Ramadan tiap hari berdoa, ya Allah, sampaikan saya pada bulan Ramadan, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Karena begitu konsentrasinya pada bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sekali kita dapat dalam hidup kita, jika itu sungguh-sungguh maka dosa terhapus, bebas dari api neraka, derajat meningkat, dan itu bisa dicapai tidak bisa dicapai oleh amal ibadah yang lain. Sehingga kalau kita dan kita tidak menjamin kita akan mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Dan juga setelah Ramadan, pasca Ramadan, para ulama yad'una sittata ashhurun ayyataqabbala minhum. Pasca Ramadan 6 bulan setelahnya berdoa agar terus berdoa setiap hari selama 6 bulan agar Allah menerima amal yang dikerjakan di Ramadan. Terus begitu nanti. 6 bulan sebelumnya berdoa disampaikan bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa terus agar amal yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu semoga berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Jadi tidak hanya berfokus beribadah di bulan Ramadan, tetapi keistimewaannya dirasakan di pasca bahkan sebelum Ramadan begitu ya. Namun kita lihat walaupun semua umat muslim berpuasa, ketakwaan yang didapatkan berbeda-beda. Mengapa demikian, Ustadz? Apa ada tips yang harus kita lakukan menjadi kunci dan pengingat ketika beribadah? Ya. Kunci ya yang memang harus kita jadikan sandaran utama bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan ini kita sedang memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Allah ya. Dan perlu diingat ya, semua amal akan diterima oleh Allah kecuali ya jika itu terkendala oleh hak-haknya hamba Allah yang lain. Misalnya dosa mencuri, dosa menyakiti saudara kita ya dengan perbuatan dan ucapan itu Allah akan mengampuni jika yang bersangkutan sudah memaafkan. Sama dengan seperti itu. Ramadan sukses tidaknya bergantung pada pribadi yang melakukan. Kalau dia tidak menghindari hal-hal yang mengganggu hak orang lain, membicarakan aibnya, berbuat dusta, dia selalu mengganggu orang lain, maka itu akan menjadikan puasanya sia-sia, dan itulah yang sehingga tidak berdampak meningkatkan kadar ketakwaannya.
Sehingga disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah itu disebutkan bahwasanya bulan Ramadan, puasa dan bulan Ramadan itu fungsi utamanya adalah akan meluluh lantakkan kesombongan. Yudhibna hararas sadri. Bagi yang memang menghindari larangan-larangan yang berkaitan dengan mengganggu hak orang lain. Tapi bagi yang melakukan, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah bahkan tidak berkenan sedikit pun memperhatikan dan memberi pahala usaha kita untuk menghindari makan dan minum di bulan suci Ramadan. Baik. Begitu luar biasa hikmah dari bulan Ramadan ini, dan tentunya tidak hanya sekedar bagaimana menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita lebih baik berbuat, berakhlak, utamanya terhadap sesama, begitu ya Ustaz. Masih banyak yang ingin kami diskusikan, namun apa daya durasi membatasi, namun segala wawasan ilmu baru yang jenengan sampaikan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam episode Mutiara Iman kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.